Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 70. Dr. Diki menatap Ziko. Apa kamu? Tanya Dr. Diki dan menoleh ke Zira. Ziko diam sembari menundukkan kepalanya. Katakan kalau kamu telah mengkhianatiku, sindir Zira dengan tatapan penuh kekecewaan. Aku memang telah berkhianat, sahut Ziko masih menundukkan kepalanya. Dr. Diki kaget, karena yang dia tahu sahabatnya sangat mencintai istrinya. Tapi tiba-tiba Ziko berkhianat dan menurutnya terlalu aneh. Saya mengenal kalian. Masih ingat pada saat kalian hampir berpisah dan kembali karena cinta. Tapi sekarang aku mendengar kalau Ziko berkhianat. Benar-benar membuatku bingung, ujar Dr. Diki menatap pasangan suami istri yang ada di depannya. Pernikahan ini terpaksa kulakukan, ujar Ziko menceritakan semuanya dari pernikahannya dengan Nita sampai perceraiannya juga diceritakan. Mendengar nama perawat itu disebut membuat Dr. Diki mengingat ucapan Nita untuk membuka pintu maaf dari keluarga Ziko. Ziko sudah bercerai dengan perawat itu, jadi maafkanlah. Terimalah dia sebagai Ziko yang kamu cintai, ujar Dr. Diki memohon untuk rumah tangga sahabatnya. Jangan membelanya, ujar Zira tegas. Anda tidak tahu sakitnya ketika kita percaya penuh dengan orang yang sangat kita cintai. Tapi di saat itu kepercayaan kita disalahartikan. Menikah diam-diam tanpa izin istri, ujarnya marah. Tenang Zira, iya saya tahu pasti sangat sakit. Tapi Ziko sudah menjelaskan kondisinya pada saat itu. Mengertilah, dia juga tidak mau berpisah dengan kalian. Jangan korbankan rumah tangga kalian yang telah dibina cukup lama. Bertahun-tahun kamu menunggu Ziko untuk kembali. Dan ketika dia kembali, hanya karena kesalahan yang diperbuatnya, kamu melepaskan semuanya, ujar Dr. Diki menasihati. Hanya Anda bilang? Zira langsung berdiri. Yang dilakukannya bukan kesalahan kecil, tapi besar. Dan dia mungkin bisa melakukan kesalahan serupa, seru Zira dan berlalu. Ziko kembali menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Jangan pernah bosan untuk meminta maaf ke Zira. Aku yakin Zira masih sangat mencintai kamu. Teruslah berusaha, ujar Dr. Diki menasehati sahabatnya. Zira keluar dari ruangan Dr. Diki, dan di lobi dia bertemu dengan Zelin. Kakak mau kemana? Tanya Zelin. Kakak mau pulang, sahutnya. Kak, jangan pergi. Beri semangat ke Mama. Kondisi Mama sedang drop. Masalah kita membuat Mama stres. Aku mohon tetap di sini, ujar Zelin. Akhirnya Zira mengurungkan niatnya untuk pulang, menunggu kondisi Nyonya Amel membaik. Zira memilih duduk di lobi bersama dengan adik iparnya. Kak, Zira menoleh ke arah adik iparnya. Ada apa Zelin? Tanya Zira. Jika kakak bercerai dengan Kak Ziko, apa kakak masih menganggapku adik? Tanyanya. Zira langsung merangkul bahu adik iparnya. Kamu tetap menjadi adik kakak satu-satunya, sahutnya. Apa aku masih boleh menjenguk Triple Z? Tanyanya lagi. Tentu, kamu masih tetap tante dari anak-anak kakak, sahut Zira masih merangkul bahu adik iparnya. Apa Kak Ziko masih bisa menjenguk Triple Z? Tanyanya lagi. Pertanyaan itu membuat Zira melepaskan tangannya dari bahu adik iparnya. Untuk beberapa saat kakak pikir jangan dulu, sahutnya. Kenapa kak? Tanya Zelin lagi. Kakak harus membuat Triple Z melupakan papanya. Jangan kak, jangan hilangkan sosok Kak Ziko untuk mereka. Walaupun Kak Ziko baru saja hadir, tapi jangan pernah untuk menghilangkan sosoknya. Bagaimanapun, Kak Ziko ya biologis Triple Z, ujar Zelin. Zira diam. Yang dikatakan adiknya semuanya benar. Sosok Ziko tidak boleh hilang. Dia hanya harus menjelaskan kepada anak-anaknya tentang perpisahan nanti. Karena jadwal operasi belum jelas, Nita memilih berkeliling rumah sakit. Dan dia melihat ada sosok Zira dan Zelin di lobi. Itu dia, ujar Zelin ke Zira sembari menunjuk Nita. Mau apa dia di sini? Gumam Zira memperhatikan pakaian Nita mengenakan pakaian pasien. Mungkin dia sakit, sahut Zelin. Jika dia sakit, kenapa tidak ada jarum infus di tangannya? Dan kenapa dia berkeliaran kemana-mana? Dia tidak seperti orang sakit, ujar Zira terus menatap ke arah Nita. Melihat tatapan itu membuat Nita segera pergi. Dia memilih menunggu di kantin. Di kantin dia menghubungi Langit. Mas, ujar Nita. Iya, ada apa? Tanya Langit. Aku mulai hari ini berhenti bekerja. Maafkan aku jika selama bekerja di sana kurang maksimal, ujarnya. Kenapa berhenti?
Tanya Langit bingung harus mencari kemana pekerja baru. Kondisiku tidak begitu baik dan aku akan pulang ke kampung, ujar Nita. Kamu sakit apa? Dan sekarang kamu di mana? Tanya Langit yang khawatir dengan keadaan pekerjanya. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Maaf ya mas, ujar Nita dan menutup panggilan itu. Koko segera pergi ke kampung yang dikatakan Danu, menggunakan mobilnya dan bermodelkan satu aplikasi di dalam ponsel pintarnya untuk sampai di kampung itu. Perjalanan cukup jauh dan masih sangat jauh. Pepohonan tinggi selalu menemani perjalanannya. Udara yang cukup bersih dibandingkan dengan di kota. Sangat susah untuk menemukan pepohonan tinggi di sepanjang jalan. Dan dia dapat menghirup oksigen dari pepohonan itu. Koko terus mengemudikan mobil. Berjam-jam berada di dalam mobil dan dia sampai di sebuah gapura. Bertuliskan nama kampung yang dikatakan Danu. Koko mengemudikan mobilnya masuk ke dalam kampung itu. Tapi dia bingung, karena sepanjang jalan hanya sawah yang dilihatnya. Di mana rumah penduduk? Gumamnya bingung. Dan terus mengemudikan mobil, dan dia melihat ada anak gadis yang sedang mengayuh sepeda. Dia bertanya kepada anak gadis itu. Permisi dek, ujarnya sembari turun dari mobil. Ketiga anak gadis yang masih sangat belia menganggukkan kepalanya. Alamat ini di mana ya? Tanya Koko sembari menunjukkan kertas yang diberikan Danu. Ketiga gadis itu membaca tulisan itu. Nggak tahu, sahut anak gadis itu, sembari melirik temannya. Kamu tahu nggak Sira? Tanya kedua temannya. Om, kalau tidak salah ini rumahnya Mbah Miing, ujarnya. Om? Tanya Koko bingung, karena dia terlalu tua untuk dipanggil Om. Kan memang Om, sahut Sira. Ya terserah kamu saja, bisa antarkan saya? Tanya Koko. Sira melirik kedua temannya. Kami balik, kamu saja yang mengantar. Nanti Bu kami marah, ujar temannya dan berlalu. Sira menatap pria di depannya sembari mengeluarkan ponselnya dan memotret Koko. Kenapa saya difoto? Tanya Koko bingung. Untuk jaga-jaga. Kalau Om mau berbuat jahat, jadi saya ada foto Om. Dan polisi dengan cepat akan menangkap Om, ujar Sira dan mengirim foto itu ke kakaknya Aneska. Beres, foto Om sudah kukirim ke kakakku. Jadi jangan macam-macam ya, seru Sira. Apa wajah saya seperti penjahat? Tanya Koko sembari memegang wajahnya. Nggak mirip penjahat, tapi wajah Om seperti pria mesum, tahu Sira. Koko menggaruk kepalanya. Berdiri saja adikku tidak bisa, malah dibilang wajah mesum. Sira naik ke atas sepedanya dan mulai mengayuh. Hei, mau kemana? Teriak Koko. Mau ikut tidak? Teriak Sira sembari tetap mengayuh sepedanya. Koko langsung masuk ke dalam mobil dan mengikuti gadis belia itu. Wajahnya mirip siapa ya? Gumam Koko lupa kalau Sira adalah adik Aneska. Setengah perjalanan Sira berhenti dan Koko ikut memberhentikan mobilnya. Sira menghampiri Koko yang masih duduk di mobil. Om, mobil nggak bisa masuk, jadi tinggal saja di sini, ujar Sira. Masih jauh? Tanya Koko sembari keluar dari mobilnya. Lumayan, sahut Sira. Apa mobil ditinggal di sini aman? Tanyanya kurang yakin dengan keamanan di kampung itu. Aman, kampung kami tidak ada yang memiliki mobil. Mungkin hanya spion dan knalpotnya saja yang hilang, ujar Sira. Apa? Aha, bercanda Om, tukang amat seperti mau ujian saja, gurau Sira. Sira mulai mengayuh sepedanya, dan Koko mengikuti dari belakang. Dia ketinggalan cukup jauh dari gadis belia itu. Hei, tunggu! Teriak Koko. Sira memutar kembali arah sepedanya dan menghampiri Koko yang kelelahan. Dasar orang kota, ejek Sira. Kamu turun, titah Koko sembari menarik sepeda itu. Om, jangan mencuri ya. Aku akan laporan ke Kak Abian, ancamnya. Koko diam. Dia memikirkan nama itu sejenak, tapi dia tidak mengingat apapun. Koko telah berada di atas sepeda Sira. Ayo naik, ajak Koko. Dan Sira naik dan duduk di belakang pria itu. Koko mulai mengayuh sepedanya. Ini kita kemana? Tanya Koko sembari tetap mengayuh sepeda. Lurus saja Om, sahut Sira dan tanpa sengaja memegang pinggang pria itu. Membuat Koko teringat mantan istrinya. Di mana dia pernah membonceng Zelin dan istrinya memegang pinggangnya. Setelah mengayuh sepeda cukup jauh, mereka sampai di sebuah rumah yang sangat kecil. Ada beberapa orang pria duduk di depan, mengantri giliran diobati Mbah Miing. Om mau ditunggu apa tidak? Tanya Sira. Kamu pulang saja, ujar Koko dan menyerahkan uang ke Sira. Ini untuk kamu, ujar Koko. Gak usah Om, aku ada uang jajan banyak dari kakakku.
Sahut Sira menolak dan berlalu. Hei adik kecil, tunggu. Koko mendekati Sira. Bisa minta nomor ponsel kamu? Tanya Koko. Untuk apa? Tanya Sira bingung. Untuk koleksi, sahut Koko. Sira menyebutkan beberapa angka dan kemudian berlalu. Koko mencoba menghubungi nomor yang disebutkan gadis belia tadi. Halo, sahut seseorang. Koko buru-buru menutup panggilan itu, karena yang menjawab panggilan itu seorang pria. Nomor siapa yang diberikannya? Gerutu Koko. Hahaha, rasai. Memang enak dikerjai. Memangnya enak semprot keadian. Gumam Sira tertawa lucu. Tiba giliran Koko masuk ke dalam rumah Mbah Miing. Mbah, saya ada keluhan. Koko diam karena pria sepuh itu mengangkat tangannya, tidak mengizinkan Koko untuk bicara. Buka celana kamu, tipa pria sepuh itu. Langsung, Mbah, tanyanya bingung. Ya sudah, balik ke sini setahun lagi, sahut Mbah itu. Ternyata Mbah bercanda, ujar Koko tertawa. Ayo cepat, kata pria sepuh itu. Dengan ragu Koko membuka celananya. Mbah, nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Tanyanya sembari melihat sekeliling rumah itu. Sudah dibuka celananya? Tanya Mbah itu. Sudah Mbah, tidak ada penutup lagi malah, sahutnya gugup. Pria sepuh itu memegang mangkok yang ada di sebelahnya dan mengolesi tangannya dengan sesuatu yang berada di dalam mangkok itu. Mbah, itu apa saja ramuannya? Tanyanya. Minyak zaitun, bawang putih, dan jeruk nipis, sahut Mbah itu dan mulai meraba ke badan Koko. Mbah, itu tangan. Yang ada masalah si Tole, bukan tangan saya, ujar Koko. Ya sudah, tunjukkan di mana letaknya, sahut Mbah itu sembari meraba. Mbah seperti orang tidak bisa melihat saja, ujar Koko. Saya memang buta tahu, seru Mbah Miing sembari masih meraba di mana milik Koko berada. Ini tempatnya nggak pindah kan? Tanya si Mbah. Sudah pindah Mbah ke kepala, gerutu Koko yang tidak yakin jika pria sepuh itu bisa menyembuhkannya. Bersambung.